Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan persoalan UAS teknologi komunikasi. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Aditya Putra Bagaskara Simatupang. Yang kedua ada Yang Asrof kedua Muhammad ada teman saya Al-Faruq. Dan yang Asrof Muhammad Ubaidillah Al-Faruq. dan ada Mas Agus Nugroho yang kedua, dan yang ketiga ada Asrof Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peralatan media baru dalam proses komunikasi. Next. Yang pertama ada materi poinnya GPRS. GPRS adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi sirkuit switch data atau CSD. Next. Nah, CDS adalah Credit Default Swap, yang diartikan adalah derivatif atau kontrak keuangan yang memungkinkan investor untuk menukar atau mengimbangi risiko kreditnya dengan risiko investor lain. Next. Nah, yang ketiga atau poin terakhir adalah Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol sering disebut VoIP adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Dalam penggunaannya, VoIP menggunakan protokol jaringan seperti X323, MGCP, SIP, RGP, SGP, atau IEX. Sudah, sekian dari saya. Itulah tadi peralatan media dalam komunikasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang dampak teknologi. Dampak positif perkembangan teknologi, yaitu yang pertama adalah memudahkan dalam mempersingkat proses pertukaran informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Dan yang ketiga adalah memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Dan yang keempat adalah dampak berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Yang kedua adalah dampak negatif perkembangan teknologi, yaitu meliputi yang pertama adalah membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah berkurangnya sosialisasi antara manusia karena telah berfokus pada dirinya yang berinteraksi dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah meningkatnya jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi yang terus berkembang dapat membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Meskipun begitu, jika tidak digunakan secara bijak, terdapat beberapa dampak negatif yang justru memperburuk kualitas hidup kita. Kemudian yang kedua adalah dampak secara aplikatif.
Dampak positifnya adalah kita akan lebih cepat mendapatkan inovasi-inovasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua adalah kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang berada sangat jauh dari kita hanya dengan melalui telepon dan juga internet. Dan yang terakhir adalah kita juga dapat mengakses layanan bank dengan sangat mudah dan melalui internet kapanpun dan dimanapun. Dampak negatifnya adalah jasa komunikasi diakses oleh jaringan teroris. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Di sini di bidang sosial budaya, dampak positifnya adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Dan dampak negatif sosial budayanya adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu meningkat pada upaya pemenuhan berbagai keinginan materi telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam moral. Kemudian di bidang pendidikan, dampak positifnya adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak negatifnya adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Revant, differential aptitude test dapat diakses melalui kompetisi. Di bidang politik, yaitu dampak positifnya yaitu timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk masyarakat pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua adalah terorisme yang akan semakin merajalela. Dan yang terakhir adalah kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dan semakin canggih. Kesimpulannya adalah dari dampak-dampak di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat dan dari tahun ke tahun, di mana terus munculnya penemuan-penemuan atau inovasi-inovasi terbaru dapat dan untuk memenuhi atau menunjang kebutuhan masyarakat mobil, bila tidak benar-benar dikontrol kegunaannya, maka akan berdampak semakin buruk untuk generasi mendatang yang seharusnya akan lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dampak perkembangan TV. Dampak positif televisi adalah yang pertama adalah mendapatkan informasi dengan mudah. Pengaruh positif televisi adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi. Lewat televisi, kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di berbagai negara. Contohnya, siaran Olimpiade, Piala Dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menambahi ilmu pengetahuan. Siaran televisi juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, hingga politik. Contohnya siaran wisata di Indonesia. Yang ketiga adalah munculnya kreativitas. Televisi juga memberi pengaruh positif berupa munculnya kreativitas. Beberapa siaran televisi yang sifatnya mendidik bisa menambah kreativitas. Contohnya siaran tentang permainan tradisional. Kemudian pengaruh negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah malasnya melakukan aktivitas lainnya.
Siaran televisi terkadang membuat kita terlalu asik hingga lupa atau malas melakukan hal lainnya. Contohnya menjadi malas belajar, malas mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah banyak siaran televisi yang tidak cocok ditonton anak-anak. Kita harus mampu memilih mana siaran televisi atau informasi yang cocok untuk anak-anak, khususnya pelajar, karena terkadang ada siaran yang memuat konten yang tidak pantas seperti kekerasan, bully, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengaruh asing mudah masuk. Pengaruh negatif lain dari televisi adalah mudah masuknya pengaruh asing yang ditampilkan dalam beberapa program acara. Contohnya film luar negeri yang menampilkan adegan kekerasan. Apabila tidak ditanggapi dengan serius, pengaruh asing ini bisa menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Asrof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12. Nama saya Asrof Muhammad Ubedillah Faruk, ingin mempresentasikan materi 3, yaitu tentang konsekuensi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Konsekuensi sosial dampak media teknologi komunikasi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan juga memfasilitasi interaksi antar individu, memperkaya pengalaman belajar dan nilai-nilai sosial budaya, dan mampu mengubah suasana belajar dengan nilai-nilai sosial budaya menjadi aktif, serta mengingatkan efisiensi dan produktivitas dengan mempermudah pengiriman dan penerimaan. Untuk konsekuensi negatif penggunaan media teknologi komunikasi pada masyarakat yaitu meliputi hilangnya kesempatan berkomunikasi interpersonal, mempertajam kesenjangan, penggunaan media komunikasi dapat mengancam privasi, dan seringkali terjadi pemborosan dan ketergantungan terhadap sistem, kerentanan sistem, dan kejahatan penyalahgunaan. Untuk konsekuensi kultural atau budaya, dampaknya yaitu untuk positif, mengingatkan rasa percaya diri dari kemajuan ekonomi di negara-negara asing atau Asia yang melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dapat kemajuan ekonomi telah mengingatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Keefektifan biaya dan waktu, misalnya sangat mengajar, kini telah ada teknologi pembelajaran online. Jadi guru dan dosen tidak perlu repot untuk datang ke sekolah atau kampus, cukup menerangkan pembelajaran lewat media internet kepada anak muridnya. Masyarakat juga tidak perlu lagi kembali membeli koran untuk mengetahui informasi mengenai berita. Cukup dengan membuka internet, kita sudah dapat membaca berita melalui media online dan tidak mengeluarkan biaya. Untuk dampak negatifnya sendiri, kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lain-lainnya juga melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Manusia menjadi malas karena telah dimanjakan oleh teknologi, sehingga kita tidak perlu repot bertemu dengan seseorang. Dengan teknologi kita dapat bertatap muka meskipun tidak bertemu dengan orang tersebut. Berkurangnya sosialisasi karena proses tatap muka atau face-to-face karena pesatnya perkembangan komunikasi. Ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi untuk terakhir, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin.
baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia. Sekian, terima kasih. Materi 3 dari saya sendiri, tidak ada kesalahan kata atau pengucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.